Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desira Martaviani dengan NIM 015 dan saya Yusrotin Meila Rizkina dengan NIM 018. Di sini kami akan memaparkan materi tentang teori psikoanalisis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis dicetuskan oleh Sigmund Freud atau kita kenal dengan Bapak Psikoanalisis. Beliau lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856. Beliau berasal dari keluarga Yahudi. Pada tahun 1873 hingga 1881, beliau masuk Fakultas Kedokteran yang berada di Wina pada spesialis dokter ahli syaraf dan penyakit jiwa. Beliau wafat di London pada tanggal 23 September 1939. Baik, dalam mendeskripsikan kepribadian itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu struktur kepribadian, yang kedua dinamika kepribadian, dan yang terakhir yaitu perkembangan kepribadian. Nah, yang pertama yaitu struktur kepribadian. Kehidupan jiwa dibagi menjadi 3 tingkat kesadaran. Yang pertama, alam sadar. Alam sadar yakni berisi semua hal yang dapat kita cermati pada saat tertentu. Contohnya, kita berpikir ingin makan pada saat merasakan lapar. Yang kedua yakni alam prasadar. Alam prasadar yaitu ketidaksadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar. Contohnya, di suatu tempat kita bertemu dengan orang yang baru saja kita temui, dan di lain kesempatan kita bertemu kembali dengan orang tersebut. Namun, kita lupa nama dari orang tersebut. Untuk mengingat nama tersebut dibutuhkannya konsentrasi atau asosiasi tertentu. Dan yang terakhir yakni alam di bawah sadar. Alam di bawah sadar yakni ketidaksadaran yang berisi segala ide yang ditekan atau didesak. Contohnya, ketika kita bangun tidur, kita tidak akan pernah menyadari kaki mana yang akan menginjakkan lantai terlebih dahulu. Nah, selain itu, Freud juga memiliki struktur kepribadian yang lain. Yang pertama, kita kenal dengan istilah id atau prinsip kenikmatan. Id ini berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Contohnya, kita ingin memakan makanan yang enak. Yang kedua, kita kenal dengan istilah ego atau prinsip realita. Ego ini berusaha memperoleh kenikmatan yang dituntut oleh id dengan mencegah terjadinya tantangan-tantangan yang baru sampai menemukan objek yang lain untuk memuaskan kebutuhan. Contohnya, pada saat kita ingin marah, tetapi kita tidak ingin menyalahi moral, maka kita dapat melampiaskan amarah tersebut dengan cara mencari objek yang lain. Yang ketiga, kita kenal dengan istilah superego. Superego ini menyelaraskan diri dengan aturan, norma, dan batasan-batasan yang ada di dalam masyarakat. Contohnya, si A ingin mencuri barang milik temannya. Si A memiliki kesempatan untuk mencuri barang tersebut. Tetapi si A tahu bahwa mencuri itu hal yang tidak baik, sehingga si A tidak jadi mencuri barang milik temannya tersebut. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu dinamika kepribadian. Dalam dinamika kepribadian, Freud menjelaskan adanya tenaga pendorong, kateksis, dan tenaga penekan atau antikateksis. Kateksis adalah energi psikis yang digunakan oleh id untuk memuaskan suatu naluri. Sedangkan antikateksis adalah energi psikis yang digunakan untuk mencegah agar id tidak memunculkan hal-hal yang tidak bijaksana. Nah, id memiliki sifat kateksis, sementara ego dan superego memiliki sifat antikateksis. Oke, pada materi yang ketiga ini saya akan membahas tentang perkembangan kepribadian. Menurut Sigmund Freud, ada 5 tahap atau 5 fase perkembangan kepribadian. Yang pertama, fase oral, fase anal, fase valis, fase laten, dan fase genital. Fase yang pertama yaitu fase oral yang berkisar pada usia 0 sampai 1 tahun. Pada fase ini daerah yang paling peka adalah mulut, yakni berhubungan dengan
pemuasan kebutuhan pokok seperti makan dan minum. Nah, selanjutnya pada fase yang kedua yaitu fase anal yang berkisar pada usia 1-2 atau 3 tahun. Pada fase ini berhubungan dengan dubur. Nah, pada fase ini anak-anak diperkenalkan dengan toilet training, yakni anak-anak diberi latihan bagaimana dan di mana seharusnya ia membuang kotoran. Nah, fase yang ketiga yaitu fase falis yang berkisar pada umur 2 atau 3 sampai 5 atau 6 tahun. Pada fase ini identik dengan alat kelamin. Dengan kata lain, anak-anak sudah mulai bermasturbasi. Pada fase yang keempat yakni fase laten yang berkisar pada usia 5 atau 6 sampai 12 atau 13 tahun. Pada fase ini anak mulai mengembangkan sublimasi, yakni mengganti kepuasan libido dengan kepuasan non-seksual. Contohnya dengan mengembangkan intelektual, keterampilan, atletik, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu fase genital, di mana fase ini terjadi sejak individu memasuki pubertas sampai selanjutnya. Pada fase ini, individu mengalami kematangan organ reproduksi. Demikian video dari kami, Dan semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.